Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizala, mahasiswa akhir di Institut Syukriah, program studi pendidikan agama Islam. Dibuatnya video kali ini yaitu bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar pendidikan yang diampu oleh Al-Ustadz Dr. Etan Ahjah, MSc. Di video kali ini saya akan membahas suatu topik penting, yaitu bagaimana pendidikan Islam bisa membantu mengatasi kemiskinan. Gak cuma teori, tapi cara praktis yang diajarkan Islam agar umat bisa mandiri dan berdaya. Yuk kita bahas sampai akhir ya. Oke, bagian yang pertama, mengapa sih kemiskinan terjadi gitu kan? Nah, kemiskinan bukan sekadar masalah tidak punya uang gitu kan. Ia adalah masalah pendidikan, masalah mentalitas, moral, dan kesempatan. Dan menariknya, Islam sudah lama memberi perhatian besar pada isu kemiskinan. Seperti dalam Quran surah Ar-Ra'd, Allah berfirman ayat 11 yang artinya bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri gitu. Jadi mereka seseorang atau suatu kaum siapapun itu, kalau dia tidak mau merubah dari dirinya, dia tuh gak bakal berubah gitu. Jadi harus ada kemauan dari sendiri baru bisa merubah kehidupannya gitu. Artinya perubahan itu dimulai dari pendidikan, kesadaran, dan mentalitas. Disinilah pendidikan Islam masuk. Pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan sholat dan puasa, tetapi membangun akhlak, karakter, etos kerja, dan tanggung jawab sosial. Semua ini adalah modal utama untuk keluar dari kemiskinan. Dan bagian keduanya nih, dari ekonomi syariah dalam kurikulum. Salah satu cara pendidikan Islam mengatasi kemiskinan adalah dengan mengintegrasikan ekonomi syariah ke dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya di luar saja gitu, tapi dalam pembelajaran di sekolah pun kalau bisa diterapkan kurikulum syariah ini. Bayangkan kalau dari sekolah atau pesantren kita sudah diajarkan bagaimana bisnis yang halal, bagaimana mengelola uang tanpa riba, bagaimana jujur dalam berdagang, dan bagaimana menjadi wirausaha yang amanah. Ini bukan hanya teori. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang sukses, jujur, dan profesional. Teladannya bisa menjadi model bagi pendidikan ekonomi umat. Jika konsep ekonomi syariah ini benar-benar diajarkan secara praktis, anak muda muslim tidak hanya siap kerja, tapi siap menciptakan pekerjaan. Masya Allah gak? Oke, selanjutnya poin yang ketiga, pelatihan keterampilan berbasis komunitas. Ini sangat menarik nih. Strategi berikutnya adalah pelatihan keterampilan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Banyak lembaga Islam sudah melakukan hal tersebut gitu ya. Salah satunya pelatihan UMKM. Kalau dalam pelatihan UMKM ini diajarkan di yang poin kedua tadi, sangat menarik gitu kan. Kerajinan tangan, pertanian urban, dan selanjutnya pengolahan makanan, hingga pelatihan usaha kecil berbasis masjid. Konsep ini sejalan dengan prinsip jamaah dalam Islam, bekerja bersama, saling bantu atau ta'awun, dan membangun solidaritas ekonomi. Yang paling penting, pendekatan ini tidak membuat masyarakat bergantung pada bantuan, tapi berdaya. Sangat menarik bukan? Inilah konsep pemberdayaan dalam Islam, bukan memberi ikan, tetapi memberi kail dan cara menggunakannya. Ya, jadi dalam Islam ini diajarkan kita bukan hanya supaya orang itu tidak bergantung dan berharap kepada kita. Salah satunya itu kita mengajarkannya, bukan hanya memberi dan memberi, sehingga orang tersebut siapapun itu jadi terus bergantung. Tetapi kita ajarkan bagaimana sih cara bikinnya, bagaimana sih cara mengelolanya gitu. Jadi bukan hanya pada saat itu saja dia bisa, tapi continue gitu, terus menerus, dan bisa mempraktekannya sendiri. Itu yang diajarkan oleh Islam. Dan selanjutnya ini ada poin keempat, pendidikan akhlak dan kemandirian. Bagian ini adalah inti dari pendidikan Islam, yaitu akhlak. Kemandirian ekonomi tidak mungkin lahir kalau karakternya tidak dibangun. Pendidikan agama Islam menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, amanah, kerja keras, disiplin, qanaah atau merasa cukup, jujur, dan tidak malas. Nilai ini membentuk etos kerja Islami
etos kerja yang membuat seseorang mampu mengatasi kehidupan, bukan sekadar bertahan, tapi dia itu mampu mengatasi kehidupannya. Gitu. Metode PAI yang efektif meliputi yaitu keteladanan atau uswah. Guru memperlihatkan akhlak yang baik dalam tindakannya. Pembiasaannya nih seperti peserta didik dilatih berperilaku baik secara konsisten. Penguatan spiritualnya sabar, syukur, tawakal, dan optimis. Jika alam ini dipadukan dengan keterampilan dan pengetahuan ekonomi syariah, maka lahirlah generasi yang mandiri secara ekonomi dan kuat secara moral. Kesimpulannya dari 4 poin tadi yaitu teman-teman bisa simpulkan bersama, itu kemiskinan bukan hanya masalah uang gitu kan. Kemiskinan adalah masalah pendidikan, karakter, dan kesempatan. Pendidikan Islam menyediakan semua perangkat untuk mengatasi itu, yaitu nilai akhlak, etos kerja, ilmu ekonomi syariah, keterampilan hidup, dan pemberdayaan berbasis komunitas. Jika lembaga Islam, sekolah, pesantren, masjid, dan kampus bekerja sama, maka pendidikan Islam bisa menjadi kekuatan besar untuk mengatasi kemiskinan dan membangun masyarakat berakhlak mulia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari 4 poin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih itu yang bisa sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.